kamu juga akan meninggalkanku. Di sisi lain, dalam suasana yang agak aneh, acara makan ini akan segera berakhir. Wendy dan Sheila tampak penasaran dan terus menatap Damar. Keberadaan Lilia membuat Damar semakin misterius di hati mereka berdua. Dalam pandangan Wendy, ayahnya diselamatkan karena suatu penyakit dan Damar memperkenalkan ayahnya ke dokter Lilia itu. Menurut Sheila, si Damar ini memang terlalu aneh. Dia adalah seorang pengecut sebelumnya, tapi dia sangat tangguh ketika menemui masalah di warnet. Pria itu baru saja bercerai, dan tinggal bersama dengan seorang dokter cantik. Ini orang terlalu aneh. Diska menundukkan kepalanya dan terdiam. Tidak peduli seberapa enak makanannya, dia sudah tidak bisa menikmatinya sama sekali. Damar telah menangani Pak Sarim yang tidak bisa dia tangani. Itu membuatnya sangat kesal. Gladys dan Kalinda juga tidak bicara apapun. Mereka sangat diam dan menikmati makanannya dengan pelan. Dalam suasana yang aneh ini, hidangan di atas meja berkurang dengan cepat. Minta bil. Diska melambaikan tangannya dan berkata, dia merasa sudah waktunya dia bersikap sombong di hadapan Damar. Wendy berkata dengan cepat, Kak Diska, kalian baru saja datang ke kota JC. Bagaimana aku membiarkan kalian yang membayar kali ini? Biarkan aku saja. Mana mungkin seorang wanita cantik yang membayar untuk hal semacam ini? Biarkan para pria yang membayar saja. Diska tersenyum pada Damar dan bertanya pada Damar, bagaimana menurutmu? Dia telah mendengar dari Wendy. Meskipun Pak Sarim tidak banyak memasak karena tangannya terluka, tapi harga makanannya cukup mahal. Kira-kira setiap orang itu 5 atau 6 juta, totalnya bisa lebih dari 15 juta. Harga tersebut tidak berbeda jauh dengan biaya makan di lantai atas Hotel Marriott. Tentu saja, dilihat dari rasanya, sepadan dengan harganya. Tapi dia tahu bahwa gaji Damar tidak tinggi, dan Damar belum tentu bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Damar tetap mengabaikannya. Melihat respons Damar, hati Diska menjadi semakin senang. Dia tersenyum dan berkata, "Yah, aku sudah lupa, kamu bukan lagi anggota keluarga Ardiansyah. Sekarang kamu bekerja di lokasi konstruksi. Agak memaksa jika aku memintamu untuk membayar setengah dari uang itu. Baiklah, aku akan membayar semuanya." Diska melihat ke arah Damar dan berkata lagi, "Ngomong-ngomong, bekerja di lokasi konstruksi pasti sangat lelah. Apa aku akan mengenalkanmu beberapa pekerjaan? Dengan latar belakang keluargaku di kota LH, memperkenalkan kamu pekerjaan bukan suatu masalah yang besar. Tentu saja, karena kamu pernah di penjara, aku tidak bisa memperkenalkanmu pekerjaan yang layak." Diska berkata sambil tersenyum. "Bagaimana kalau kamu pergi ke perusahaan kami sebagai penjaga keamanan atau pembersih? Tentu saja, gajinya pasti tidak akan rendah juga. Kamu bisa dapat gaji 30 juta per bulan. Itu pasti jauh lebih tinggi daripada gaji kamu sekarang." Yang lain langsung mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata Diska. Bagaimanapun alasan kenapa mereka bisa makan makanan ini, itu karena Damar. Mereka semua tahu Diska tidak bermaksud untuk memperkenalkan pekerjaan pada Damar. Diska hanya sengaja menyinggungnya saja. Damar mengangkat kepala dan melihat pada Diska. Dia berkata dengan tenang, apakah aku memintamu untuk mencarikan pekerjaan padaku? Wajah Diska berubah seketika. Aku sedang baik hati padamu. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Pelayan, minta bil. Berapa harganya? Pada saat ini, Hadi berjalan keluar dan berkata dengan sopan kepada Damar, guruku ingin berterima kasih atas bantuanmu. Maka karena itu, tidak ada biaya untuk makanan ini. Jika Anda ingin makan lagi, datanglah kapan saja. Kita akan gratis selamanya untukmu. Setelah mendengar ini, mata Wendy dan Sheila melebar. Mereka sangat iri pada Damar. Damar, kamu harus mengajakku jika kamu ingin datang lagi, kata Wendy dengan cepat. Damar tersenyum. Dia berdiri dan berkata, kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Pak Sarim dan Pak Hadi. Sekelompok orang itu berjalan keluar dari gang. Pada saat ini, Wendy bertanya, kita akan pergi ke Mikayama, apakah kalian ingin ikut juga? Mikayama adalah tempat wisata di kota JC. Aku ikut saja. Aku juga tidak pergi kemana-mana di sore hari, kata Sheila. Kemudian mereka menatap pada Damar. Diska mengerutkan kening. Dia tidak ingin pergi bersama Damar. Aku masih ada urusan sore ini, Damar berkata. Aku tidak ikut. Diska menghela napas lega di dalam hatinya. Setidaknya si Damar ini masih tahu diri. Damar berpikir sejenak, lalu berbisik di telinga Sheila. Berhati-hatilah saat keluar dan bermain. Yang dia maksud adalah Sheila harus berhati-hati dengan dua hal. Pertama, orang-orang Red Lotus mungkin akan menyerang Wendy lagi. Kedua adalah, Donnie dan Leonard mungkin akan mencari masalah dengan Sheila lagi. Tentu saja, Night Watcher pasti sudah mengirim seseorang untuk menjaga Wendy secara diam-diam. Jika Sheila bersama dengan Wendy, itu akan lebih aman.
Setelah melihat mereka pergi, Damar baru berjalan pelan menuju rumah. Begitu dia tiba di gerbang kompleks, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melihat pada ponselnya dan menemukan bahwa orang yang meneleponnya adalah Sisi. Dia merasa sedikit kaget dan senang dalam hatinya. Dia tidak menyangka Sisi akan meneleponnya saat ini. Dia baru saja menyaksikan masalah di antaranya dengan Dimas di depan gerbang kompleks. Damar mengangkat telepon itu sambil tersenyum. Halo, Damar, kamu di mana? Ayo keluar dan bertemu, kata Sisi sambil menangis. Tidak perlu, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku sudah tidak punya hubungan dengan keluargamu lagi. Paman telah menyelamatkan hidupku. Aku juga telah merawat keluargamu dengan baik selama 3 tahun. Aku bahkan telah memberi kalian sebuah rumah. Aku sudah tidak berutang lagi dengan keluargamu, kata Damar dengan tenang. Bukan itu, aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku sudah keluar rumah. Mari kita bertemu dulu. Bagaimana dengan kafe di dekat gerbang kompleks? Tidak ada yang bisa kita bicarakan lagi. Damar langsung mematikan panggilan itu. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke dalam kompleks. Ketika dia berjalan masuk, dia melihat Sisi yang sedang berjalan keluar. Mata wanita itu terlihat sangat merah, dan wanita itu juga melihat Damar. Dia segera berlari ke arah Damar dengan cepat. Damar mengerutkan kening. Dia menatap wanita itu dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja di sini. Setelah itu, kita jangan bertemu lagi dan jangan hubungi aku lagi." Sisi menggigit bibirnya dan berkata, "Damar, aku sudah putus dengan Dimas." Ternyata dia adalah seorang pria brengsek. Damar tertawa dan berkata, "Sebenarnya, sikapmu dan ibumu juga tidak beda jauh dengannya. Sayang sekali kalian sudah putus. Kalian berdua pasti akan merugikan orang lain." Wanita itu terdiam sesaat, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu, kamu pasti sangat membenci kami. Aku tidak tahu untuk menghargainya sampai aku kehilangannya. Selama 3 tahun ini, ibuku dan aku, dan juga keluargaku, kita telah memperlakukanmu dengan buruk." Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, "Damar, setelah kita bercerai, kamu tetap muncul di sekitarku. Kamu juga menyewa rumah di kompleks Haye hanya untuk lebih dekat denganku. Apa kamu masih suka denganku?" Damar tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia bisa tinggal di kompleks Haye, itu hanya kebetulan. Itu karena Lilia menyewa rumah di kompleks Haye juga. Kamu terlalu banyak berpikir. Damar menggelengkan kepalanya. Sisi menggertakkan giginya dan berkata lagi, "Damar, ayo kita menikah lagi. Aku pasti akan bersamamu kali ini. Kita bisa menjalani kehidupan pasangan yang baik. Selama yang kamu mau, aku akan memberi diriku padamu malam ini." Lalu, wanita itu berkata lagi, "Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa setelah 3 tahun menikah, kamu bahkan belum pernah menyentuh tanganku? Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di malam ini, dan kita akan memiliki anak bersama." Hentikan. Damar melambaikan tangannya dengan cepat. Saat ini, air mata Sisi tiba-tiba mengalir keluar. Dia menatap Damar dan berkata, "Damar, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Apakah kamu juga akan meninggalkanku?" Bersambung.